Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita semua bertemu kembali ya dalam pembelajaran IPA. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang elektromagnetik juga induksi elektromagnetik. Pada pertemuan ini kita sama-sama akan belajar tentang bioteknologi ya. Nah, kenapa Ustadz memperlihatkan terlebih dahulu di halaman muka kalian itu adalah tentang produk bioteknologi modern ya. Jadi supaya kita ada gambaran ya, minimal pembahasan kita itu diantaranya ya mengenai ada beberapa produk bioteknologi ya. Misalkan di layar kaca itu kita akan lihat beberapa produk bioteknologi ya. Di sini ada produk modern bioteknologi untuk pengobatan ya. Ada interferon ya, fungsinya melawan infeksi ya atau meningkatkan sistem kekebalan gitu ya. Ada insulin, ada mengontrol kadar gula darah yang punya penyakit diabetes mellitus ya. Kalian bisa cari informasi vaksin ya. Vaksin itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi virus yang lemah disuntikan ke dalam manusia supaya manusianya bisa memperoleh sistem kekebalan tubuh. Ada penisilin atau antibiotik ya, melawan infeksi oleh bakteri atau jamur ya. Juga ada hormon pertumbuhan. Nah, selanjutnya ada beberapa produk bioteknologi yang bisa kalian cari ya. Ini merupakan contoh-contoh ya hasil dari produk-produk bioteknologi ya. Ada yang juga sistem dari bioteknologi modern yang bisa merekayasa genetika gitu. Jadi menyusun sistem DNA, kode-kode genetik yang ada pada tubuh kita itu bisa dirubah ya. Nah, hanya mungkin ada keterbatasan yang bisa dirubah itu untuk kode genetika itu hanya pada tumbuhan saja ya. Nah, selanjutnya ini kita mungkin dalam makanan ya. Nih makanan itu ada yogurt ya, ada tempe, ada mentega ya. Selanjutnya ada roti, ada tape, ada kecap, ada keju ya. Itu merupakan contoh dari bioteknologi dalam bidang makanan ya. Tadi ada dalam bidang kesehatan ya, ada bidang makanan, lalu ada bioteknologi yang bisa merekayasa genetika. Ya, cakupannya sangat luas sekali. Bahkan ya di gambar kalian itu juga ada seorang petani yang sedang melakukan kawin inseminasi buatan ya, inseminasi buatan gitu ya. Selanjutnya juga ada kayak suntikan itu ya. Itu adalah sejenis sel ya yang dimasukkan dengan suntikan yang sangat-sangat kecil sehingga dia bisa katakanlah melakukan suatu perubahan dalam sel gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, itu adalah banyak sekali contoh-contoh dari produk bioteknologi ya yang kita bisa lihat di di kehidupan kita ya. Nah, misalkan kalau ada di samping kanan itu kan ada jenis mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu bisa apa aja sih kira-kira? Mikroorganisme itu bisa dalam bentuk bakteri, dalam bentuk jamur ya. Nah, misalkan kita pengen buat tempe ya. Buat tempe jadi bahannya adalah kedelai ya menggunakan mikroorganisme Rhizopus oligosporus ya. Selanjutnya ada kecap ya, itu juga sama, dari bahannya adalah kedelai ya, dari aspergillus gitu ya. Tauco juga bahannya kedelai, juga dari aspergillus ya. Ada sayur asin ya, terus ada ragi tape ya. Ragi tape yang misalkan kamu suka makan tape itu juga menggunakan bahan dari mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini nanti proses selanjutnya dia akan melakukan yang namanya proses fermentasi ya. Nah, fermentasi ini adalah salah satu produk yang bisa kita nikmati ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu
yang kita konsumsi biasanya kan, kayak tempe, kayak kecap, kayak yogurt, kayak keju, itu semuanya adalah produk-produk bioteknologi dalam bidang makanan ya. Waktu kecil, misalkan kamu dulu pernah divaksin gitu ya, sama juga ya, itu adalah produk bioteknologi. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kamu melihat dari beberapa produk bioteknologi yang ada pada saat ini ya. Nah, hanya ya dalam pembelajaran kita kalian juga perlu ya mengetahui secara detail gitu ya maksud dan tujuan dari bioteknologi yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Seperti itu. Ya, tadi sekilas ya kalian sudah usah kasih informasi ya tentang beberapa contoh ya. Ada dari bidang kesehatan tadi ya, ada penisilin, ada vaksin, ya, ada antibodi, ya, itu merupakan bioteknologi hasil dari apa? Bioteknologi kesehatan, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah di sini peta konsep yang kita pelajari, ya, yang muncul di screen kalian itu adalah tentang pemanfaatan, ya. Nah, ini kalian boleh di screenshot ya. Nah, ada di bidang bioteknologi pertanian. Terdiri atas ada kultur jaringan produknya, ada pembastaran atau persilangan, ada teknologi nuklir, ada pengelolaan lahan pertanian, ada teknologi hidroponik, dan ada rekayasa genetika. Ya, itu untuk bidang pertaniannya. Nah, lalu penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, ya. Itu dicontohkan ada produk tempe, ada produk roti, ada produk yogurt, ada produk keju, ada juga protein sel tunggal. Nah, selanjutnya bioteknologi di bidang peternakan itu ada hibridisasi, ya, perkawinan, ada inseminasi buatan, dan ada juga rekayasa genetika, ya, seperti itu. Nah, rekayasa genetika disebutkan 2 kali, ada di bidang bioteknologi pertanian, ada di bidang bioteknologi peternakan, ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita akan bahas di bidang bioteknologi pertanian. Nah, sebenarnya sebelum kita ke sana, ya, kita harus tahu dulu ya sebenarnya ada beberapa alasan yang melatar belakangi ya kenapa ya harus adanya bioteknologi itu sendiri gitu kan. Nah, tentunya didasarkan dengan bertambahnya populasi manusia yang cepat gitu ya sehingga dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri ya. Dampak yang paling jelas adalah tentang ketersediaannya makanan ya kan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Contoh, kalian bisa lihat di layar kaca yang satunya lagi, misalkan kamu nih ya produknya misalkan kedelai ya, kacang kedelai ya. Nah, kedelai ya kan. Oke, selanjutnya ada susu, ya kan? Selanjutnya ada beras, oke, ya. Nah, pada zaman dulu, ya, sebelum ditemukannya teknologi kulkas, ya, barang-barang seperti ini itu akan sangat mudah basi kalau terkena air, akan mudah rusak kalau disimpan terlalu lama di gudang. Ya kan, tidak seperti sekarang kita punya punya kulkas seperti itu kan. Nah, akan mudah apalagi akan sangat mudah untuk terkena pembusukan. Ya. Maka ya ketika ini sudah misalkan basi, siapa yang mau makan? Nggak bakal ada yang makan. Maka ya mereka menggunakan bantuan yang namanya hewan mikroorganisme ya seperti bakteri yang bermanfaat. Bakteri yang bermanfaat. Maka proses selanjutnya adalah terjadi apa? Proses yang namanya fermentasi ya.
Apa yang kita bahas sekarang? Yang kita bahas sekarang itu tentang bioteknologi di bidang makanan, ya, atau pangan, ya kan? Nah, menjadi suatu masalah utamanya. Nah, beras itu ternyata itu bisa difermentasi menjadi apa? Menjadi tape, gitu kan? Nah, dengan adanya mikroorganisme. Nanti kita tahu siapa nama mikroorganisme yang melakukan fermentasi, ya. Kedelai. Nah, kedelai juga dia membantu dalam produk yang bisa difermentasi. Bisa jadi apa? Bisa jadi kecap, bisa jadi tauco, ya kan? Atau bisa menjadi oncom, ya. Itu juga dari kedelai. Nah, susu juga bisa difermentasi, ya kan? Bisa jadi apa aja? Bisa jadi yogurt, bisa jadi keju, ya, bisa jadi mentega, ya. Oke. Nah, ini adalah produk-produk yang asalnya 3 itu bisa menjadi banyak produknya. Jadi banyak pilihan. Dan ini memiliki apa? Memiliki daya tahan penyimpanan yang lebih lama. Jadi tape itu kan dia bisa bulanan, kecap bisa bulanan, tauco bisa bulanan, oncom bisa mingguan, yogurt asal disimpan di freezer dia bisa awet, kan seperti itu. Nah, keju juga bisa lebih lama, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Padahal susu itu adalah produk yang katakanlah kalau sudah diproses itu tidak lebih dari 1 pekan, ya. Nah, dengan menggunakan bioteknologi diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan? Pengertian dulu kita harus tahu. Kamu lihat dulu yang Ustadz, ya. Munculkan di sana, di screen satunya lagi. Muncul? Ada ya? Muncul ya. Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, tadi yang udah saya jelaskan, ada fungi atau jamur, bahkan virus, maupun produk dari makhluk hidup lain seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini barangnya kan tadi kecap, tauco itu adalah barang yang bisa dikonsumsi, bahkan disenangin gitu kan. Nah, bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia itu sendiri, ya. Ada bidang makanan, ada bidang pertanian, ada bidang kesehatan, ya, ada bidang peternakan. Itu nanti kita akan sama-sama gali ya tentang pemanfaatannya. Nah, selanjutnya bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu. Di antaranya ada biokimia, ya kan? Biologi dengan kimia. Proses fermentasi itu adalah biokimia. Mikrobiologi, ya, menggunakan ragi, ya, menggunakan lactobacillus, ya, menggunakan nama lain misalkan streptococcus, ya, itu adalah mikrobiologi. Ada fisiologi, ada genetika, ya, ada biologi molekuler dan ada kimia, ya, yang kita gunakan dalam bioteknologi. Cuma nanti kamu hanya membahas sedikit-sedikit saja, ya, luar-luarnya saja, ya. Yang paling penting adalah tahu tujuannya. Lalu di bidang pertanian, ya, ada yang namanya kultur jaringan pertanian, ya, disebut dengan kultur jaringan. Ya, mengapa dengan kultur jaringan? Ya, kultur jaringan itu artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk, ya, mempunyai bentuk yang sama dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan atau tisu kultur berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru, ya, yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, sampai sini Ustadz ingin ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tadi kan kita bahas tentang kultur jaringan. Kultur jaringan kan, ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang kita manfaatkan dari kultur jaringan, ya? Nah, yang kita manfaatkan itu adalah dari sifat tumbuhan yang dia dari jaringannya itu bisa membentuk makhluk hidup baru.
Artinya dia bisa tidak mati gitu ya. Dia punya potensi untuk mempertahankan dirinya dengan kondisi yang sangat minimal. Contoh misalkan kalau rantingnya patah, nah ranting tersebut itu bisa menjadi tumbuhan baru. Gitu loh maksudnya. Ketika batangnya patah, batangnya bisa menjadi tumbuhan baru, ya. Begitu. Nah, itu disebut dengan kultur jaringan. Nah, satu syaratnya adalah tumbuhan itu pasti dia berkembang biak secara vegetatif. Maka kita mengenal ada yang namanya istilah stek, ada istilah okulasi, ada istilah mencangkok. Nah, itu kan kamu udah pelajari. Yang artinya setiap dari bagian tumbuhan itu berpotensi untuk menjadi tumbuhan lagi. Ya, yang sejenis, yang sama pasti dong. Gak mungkin misalkan kamu mencangkok durian, dipotong, tiba-tiba jadi mangga. Gak mungkin. Ya, tapi tetap jadi apa? Tetap jadi durian. Hanya jumlahnya jadi berapa? Jadi 2 kalau dicangkok. Gitu loh. Kalau kamu mencangkok, ya kan? Nah, ya kan? Kenapa? Karena kultur jaringan itu memanfaatkan sifat daripada siapa? Daripada tumbuhan yang dia bisa berkembang biak secara vegetatif. Gitu. Ya kan? Nah, kalau kultur jaringan itu kelebihannya apa? Kelebihannya dari satu jaringan itu bisa capai 1000 lebih. Nih, dengan teknologi kultur jaringan, 1000 lebih tumbuhan baru. Ya, diambil jaringannya salah satunya, ya, lalu dipotong-potong kecil. Potongan-potongan kecil itu nanti kamu lihat di gambar di sana dimasukkan ke dalam suatu wadah cawan petri, ya, mangkok yang kecil supaya dia bisa tumbuh, dikasih nutrisi, dikasih makanan agar dia tumbuh, lalu dia berkembang di dalam botol-botol kecil, ya asalnya satu bisa mencapai ribuan. Itu namanya kultur jaringan, seperti itu, ya kan? Oke, jelas. Nah, yang kedua adalah insektisida dari bakteri. Apa itu insektisida? Insektisida itu adalah bahan untuk pembasmian serangga. Yang dulu bahannya dari bahan kimia, nah sekarang bahannya jadi bahan apa? Bahan dari bakteri. Ya, jadi beberapa bakteri dapat menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida. Nah, racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Misalkan kamu petani, ya, lalu kamu melihat banyak belalang itu sebagai hama yang kerjaannya adalah makan hasil panen kamu berupa padi. Nah, supaya padinya nggak dimakan, maka kamu kasih insektisida, ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pembastaran atau persilangan. Artinya perkawinan secara generatif. Ya, perkawinan secara generatif itu adalah memanfaatkan daripada sifat apa? Sifat tumbuhan yang generatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan varietas yang unggul. Contoh, kamu pengen mangga. Ya, asalnya kamu beli mangga, rasanya adalah asam, tapi buahnya besar. Lalu kamu beli mangga yang satunya lagi, ya, dia kecil tapi manis. Nah, sekarang kamu pengen besar manis. Caranya diapain? Caranya adalah disilangkan. Namanya pembastaran, disilangkan supaya anakannya lebih unggul, gitu, seperti itu. Nah, jadi pembastaran itu merupakan cara yang sederhana, yang murah dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul, ya kan? Nah, contoh tanaman yang unggul adalah padi, ya, padi itu hasil disilangkan. Ada padi IR8, IR20, PB8, nah itu adalah padi-padi yang terbaik yang sudah disilangkan. Dari indukannya misalkan bulirnya besar, ya. Selanjutnya dia waktu tanamnya pendek, ya. Selanjutnya adalah tahan sama hama. Nah, maka
padi tersebut dikembangkan dari hasil persilangan dari induk-induk yang unggul gitu. Jelas sini persilangan, jelas ya? Oke. Jelas, Ustaz. Nah, selanjutnya adalah teknologi nuklir. Ini yang paling modern. Ini adalah teknologi nuklir yang sudah sangat modern, ya. Nah, teknologi nuklir itu hanya bisa menjadi yang terbaik kalau dilakukan kepada tumbuhan, ya kan? Karena teknologi nuklir merupakan teknologi yang bisa merubah struktur genetika. Jadi yang kita inginkan bisa. Misalkan kita pengen variasi yang terbaiknya seperti apa. Ya bukan hanya dikawinkan tapi menggunakan teknologi nuklir, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya gini. Teknologi nuklir itu adalah tentunya adanya mutasi. Tahu mutasi enggak? Mutan. Di film X-Men ada namanya mutan. Namanya mutasi. Jadi perubahan gen, ya, dari perubahan gen itu akan menyebabkan perubahan jaringan. Sehingga organnya pun berubah. Karena ada mutasi gen. Kamu ini misalkan gini. Kamu kepanasan. Kamu mendapatkan sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu menyebabkan kulit kamu lebih gelap. Karena ada perubahan pada organnya. Nah, berbeda dengan nuklir. Kalau nuklir itu lebih dalam lagi. Kalau nuklir namanya itu adalah gelombang, dia menghasilkan gelombang radioaktif, ya kan? Sehingga akan melakukan perubahan pada apa? Dia akan melakukan perubahan pada struktur gen kita. Ya kan? Nah, kondisi yang paling buruk itu kalau manusia terkena radioaktif atau hewan terkena radioaktif itu dia akan mendapatkan kondisi yang terburuk. Bisa cacat, mohon maaf. Bisa apalagi rambutnya rontok tiba-tiba, ya kan? Selanjutnya tidak bisa menghasilkan keturunan. Kenapa? Karena radioaktifnya itu merubah pada struktur gen. Ya kan? Mengapa demikian bisa berubah, bisa menghasilkan yang negatif pada manusia? Karena manusia itu hanya dilindungi oleh membran sel. Nah, berbeda dengan pada tumbuhan. Karena pada tumbuhan itu punya dinding sel, maka dia mutasinya akan menjadi lebih baik lagi. Mutasinya ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan yang diinginkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah, ya, misalkan kamu petani padi, ya, lalu kamu datang ke bagian batan, ya, bagian nuklir, ya. Nah, di nuklir ini dikasih sinar atau dikasih radiasi oleh gelombang radioaktif. Kayak kamu misalkan masuk ke dalam terowongan supaya kamu bisa MRI itu kan? Kalau di rumah sakit itu ada namanya MRI kan? Nah, ya kan? Di ronsen, disinarin gitu ya, di ronsen gitu ya. Itu juga ada nuklirnya. Nah, kamu kasih sampelnya misalkan ada 8. Ada 9 ya. Biji-biji padinya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I misalkan. Itu sampel bijinya. Kamu taburin biji tempatnya di sini. Ini ada biji, ada biji, ini ada biji juga, semuanya sama bijinya, ya kan? Oke. Nah, kita sinarin dari A sampai I, disinari dalam kurun waktu misalkan berapa jam. Setelah disinar, ya kan, maka semuanya diuji coba dengan cara ditanam, ya kan? Nah, kita ya menyadari bahwasanya dengan disinar terjadi apa? Terjadi mutasi gen, ya, mutasi gen, ya. Nah, ketika terjadi mutasi gen, maka kita pilih yang A. Yang A misalkan dia bulir besar,
tapi diserang sama hama, gagal. Yang A. Yang B, bulir besar, dia tahan hama, hama ketika ditanam, lalu waktu panen pendek, ya kan? Cuma ada kekurangannya adalah dia memerlukan pupuk yang besar, yang banyak, ini gagal. Nah, lalu dicari sampai produk mana yang katakanlah dia berhasil. Misalkan yang E berhasil. Nah, yang E ini nanti yang akan diperbanyak. Nah, maka produk yang E merupakan produk hasil dari radiasi nuklir. Gitu. Contoh, ya, paham sampai sini? Paham ya? Jadi, teknologi nuklir itu dengan cara begitu prosesnya. Ya. Ustadz, bagaimana kalau misalkan manusia dikasih nuklir, bisa seperti X-Men nggak? Nggak bisa. Hancur tubuh kita kalau dikasih radiasi nuklir. Ya kan, itu mah cuman film. Ya kan? Tidak ada manusia yang bisa tahan dengan nuklir. Ya. Dia akan mati, akan meninggal gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengolahan lahan pertanian, gitu kan? Pengolahan lahan pertanian. Nah, pengolahan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan ekstensifikasi, yaitu merupakan usaha perluasan lahan pertanian. Misalkan ada seorang petani, ya, dia memiliki lahan 100 hektar. Ya kan? Kemudian, ya, panennya itu 100 hektar adalah 1000 ton cabai misalkan. Nah, kamu misalkan pengen nambah menjadi 1500 ton. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau dengan cara ekstensifikasi, maka kamu harus menambah menjadi 150 hektar. Menambah lahan pertanian, ya, gitu. Jadilah bertambah produktivitasnya menjadi 1500 ton, gitu. Ya, kamu misalkan punya ikan, lalu pengen dimasukkan ke dalam kolam, ya kan? Asalnya misalkan kolam ukuran satu kolam itu bisa muat 500 ekor, kalau pengen muat 3000 ekor, bagaimana? Menambah kolam itu dengan cara ekstensifikasi. Nah, yang kedua itu dengan cara intensifikasi. Berbeda dengan intensifikasi. Kalau intensifikasi merupakan usaha meningkatkan kualitas dan juga kuantitas hasil pertanian pada lahan yang terbatas. Ustadz, saya mah lahannya segitu-segitu aja. Misalkan cuma 1 hektar lahannya. Lahannya cuma 1 hektar, ya kan? Lalu bagaimana caranya supaya dari lahan 1 hektar ini, gitu kan, bisa menjadi lebih banyak, ditambah pupuknya, ya kan? Dikasih, macam-macam lah ya, diolah tanahnya, ya, supaya bagus, ya. Bibit unggulnya cari yang paling bagus, yang paling tahan hama, ya, yang variasi yang paling unggul, dikasih pupuk yang sangat bagus, dikasih pengairan, ya, lalu pemberantasan hama dan gulma serta penyakit tanaman. Ya, itu dengan cara intensifikasi. Yang asalnya dalam satu tanaman menghasilkan cabai 1 kilo, ketika dikasih pupuk yang bagus, dari satu tanaman bisa 2 kilo. Gitu cabainya. Ya kan? Jadi nggak usah nambah lahan, tapi dari satu pohon bagaimana dimaksimalkan, seperti itu. Paham sampai sini? Mengerti? Ya, paham. Nah, jadi itu merupakan panca usaha tani dalam rangka peningkatan